pantas menjadi orang yang dikasihi Allah, pantas. Mumpung kayak begini. Ya Allah. Kullahinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linasil alam yatafakkar. Nah, ada juga memang yang mengartikan kalimat thayyibah itu adalah tidak hanya la ilaha illallah, tapi juga alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada juga yang mengartikan kalimat thayyibah itu ya kalimat amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Prof, hari ini ya, Prof ya. Sehat alhamdulillah, cuma ini mohon maaf terlambat ya. Karena tadi itu di jalan macet ya. Macet. Rupanya ada orang parkir seenaknya. Masya Allah. Ya, seenaknya sehingga jalan itu sempit, ada orang parkir yang menurut saya itu pada jam-jam begini ya jangan parkir di jalan lah, mungkin agak dimasukkan sedikit itu. Ya, akhirnya saya berpikir kalau parkir seenaknya sampai membuat macet itu dosa. Berarti kalau dulur Al-Victor ya, Anda semuanya itu kemudian setiap parkir itu mikir ini mengganggu jalan apa enggak, berarti pahala Seperti berarti itu. pahala ya kan gitu toh. Jadi betapa kita ini selalu berpikir tentang apa yang merugikan, apa yang membuat susah, apa yang menguntungkan orang, apa yang menggembirakan orang. Itu harus menjadi rohnya. Itu harus menjadi rohnya orang Islam. Masya Allah. Saya ngomong begini ini membuat dia putus asa ataukah dia semakin semangat? Dipikir dulu. Ya. Maka speaking without aiming is like shooting without speaking without thinking is like apa itu memanah itu apa itu without aiming shooting ya. Speaking without thinking is like shooting without aiming. Jadi kalau kita berbicara tanpa difikirkan ini baik apa enggak ya untuk persatuan, untuk ukhuwah ini. Ini baik enggak untuk orang yang mendengarkan ini, menyemangati atau membuat dia gelisah atau membuat putus asa. Nah, kalau orang berbicara tanpa berpikir itu seperti menembak tanpa arah. Ya Allah. Nah, itulah orang Islam itu. Orang Islam itu selalu berpikir 2 kali sebelum melangkah, berpikir 3 kali sebelum mengucapkan, berpikir 4 kali sebelum bertindak, terus saja. Ya, seperti itulah. Bahkan sampai ada juga pepatah, think today and speak tomorrow. Ya. Sebegitunya ya, Prof. Ya. Think today and speak tomorrow. Jadi berpikirlah sekarang dan bicaralah besok. Bahkan di istikharah. Ya, bahkan di istikharah diminta petunjuk Allah, apa saya langkah saya ini baik apa enggak. Itu semuanya menyangkut tetangga, menyangkut teman, menyangkut masyarakat umum, menyangkut istri, menyangkut suami, menyangkut anak, menyangkut apa saja. Itu seperti itu. Masya Allah. Ya, nah ini tadi tentang kendaraan tadi. Juga maka begini ya, kita ini dilahirkan oleh Allah ke bumi ini adalah tujuannya untuk menyenangkan manusia, menyenangkan hewan, menyenangkan hewan, ya, menyenangkan tumbuh-tumbuhan, menyenangkan laut, ya, menyenangkan darat, yang itu tujuannya adalah untuk manusia ini. Nah, ini kalau
Dulur Iftar mau membaca ya, ayat yang terkenal surah Al-Anbiya ayat 107 itu. Surat Al-Anbiya Ayat ayat 107. 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya ini tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk bagaimana membuat orang itu senang. Masya Allah. Ya tadi soal parkir yang seenaknya ya. Bahkan berpikir kalau saya nanti itu ke sana itu ada parkirnya enggak, kalau enggak ada saya naik kendaraan umum. Nah ini pahala, gini ini sudah pahala. Seperti itu sudah dikatakan. Itu pahala karena yang difikirkan adalah bagaimana nanti jangan-jangan menyulitkan orang, Ya. mempersusah orang. Gitu. Kalau saya itu pakaian yang bagus begini di depan orang miskin itu nanti membuat beliau nelongso apa enggak, gelisah apa enggak, kok bagus. Pakai sarung BHS di depan orang banyak ini atau apa ya merek-merek yang mahal mamanya gitu di depan orang yang enggak punya itu kira-kira membuat sedih enggak? Ya, membuat sedih. Ya. Jadi kita ini berpikir begitu itu sudah namanya membahagiakan orang. Wa ma arsalnaka supaya kamu itu memberikan rasa senang kepada alam semesta ini. Nah, beli di toko ya kemudian pakai tas apa enggak Pak? Jawab saja tidak perlu, saya bawa tas ini saya masukkan ini, bawa beli permen beli apa kemudian mau diambilkan tas kresek enggak, saya bawa sendiri saja saya masukkan saku. Ini kelihatannya sederhana tetapi Anda telah menjadi orang yang cinta alam semesta karena kita sudah berpikir tentang bagaimana kita mengurangi plastik. Ya kan gitu. Jadi ini sedekah, sedekah kita. Ya Allah. Jadi berpikir, saya membunyikan klakson ini membuat kaget apa enggak? Kalau kaget enggak lah, gitu. Saya tunggu saja dulu sampai begitu. Maka orang Islam itu pantas dimasukkan surga, itu pantas karena dia berpikirnya adalah bagaimana rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tas kresek ini saya buang apa saya cuci lagi, saya keringkan, saya pakai lagi enggak itu? Enggak, saya putuskan saya keringkan, saya ini. Subhanallah, itu kelihatannya sederhana. Tetapi Anda kalau ceroboh ya sudah kalau semuanya begini kok gitu. Ya Allah. Lah kenapa Anda itu orang berpendidikan kok sama dengan orang yang tidak berpendidikan? Masya Allah. Anda itu tahu kok bertindak seperti orang tidak tahu. Kalau kemarin tidak tahu tidak apa-apa, sekarang. Jadi sekarang ini kita sudah berpikir tentang sampah ini luar biasa seluruh dunia ini. Bahkan bisa saja nanti orang itu mati karena sampah ini. Tidak punya masa depan karena sampah. Menutup jalan. Ini kalau saya ada acara ini saya tutup itu kira-kira lewatnya lewat mana ya di sana? Ini enggak dipikir itu dipikir. Kalau acara begini sudah enggak saya tutup dulu, mungkin saya carikan tempat yang ini atau saya carikan yang ini dan seterusnya. Itu orang Islam itu seperti itu. Sebab banyak orang yang ekonominya itu bergantung pada kelancaran jalan raya. Banyak orang yang dipecat karena jalan raya. Dia datang terlambat. Pimpinan tidak mau tahu. Tidak mau tahu saya. Kamu yang penting kamu terlambat, saya potong kamu. Dipotonglah menjadi 50.000. Anda tahu bahwa 50.000 itu bagi orang miskin itu tidak sembarangan. 50.000 mungkin Anda orang miliarder ya apa artinya 50.000. Tetapi bagi orang miskin 50.000 itu sudah ada hitungannya. Nanti saya dapat gaji sekian, ini sekian. Pantaslah orang muslim itu menjadi orang yang dikasihi Allah. Karena dia berpikir tentang manusia, dan orang yang berpikir tentang manusia itu dihargai Allah. Ya gitu ya. Semuanya lah kita itu di jalan raya. Saya ini mendahului apa enggak? Saya ambil posisi di kanan apa kiri? Anda pakai sepeda motor ambil posisi di tengah. Ya. Anda posisi di kanan. Anda pikir jangan cepatnya saja. Itu baik apa tidak? Kalau tidak baik, sudahlah sesuai dengan aturan.
sekali lagi pantaslah orang Islam itu menjadi penghuni surga, itu pantas. Karena berpikirnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya itu, ya bicara, ya bertindak, ya menulis, subhanallah. Ya Allah. Begitu indahnya orang Islam itu, indah sekali. Ya, apa saja itu yang dipikir itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ayat ini jangan dikira kemudian ayat tentang toleransi beragama saja. Gitu. Oh. Iya. Saya semalam itu potong rambut, kemudian saya lihat di sebelah saya itu ada orang menggendong kucing itu dengan sayang, dicium di Ya sini Allah. gitu. Iya. Dicarikan makanan yang enak gitu, digendong lagi. Ya itu. Termasuk juga ya Prof. Tapi kalau Anda ada kucing kemudian Anda lempar, lempar batu, lempar ini, anjing dilempar, itu makhluknya Allah tuh. Dan Islam tidak mengajarkan suruh membunuh. Tikus memang disuruh membunuh, kalau jengking memang disuruh membunuh oleh Rasulullah, memang gitu loh. Jadi tidak nyala. Saya di Bangladesh itu agak lama ya, 6 kali Ramadan saya di Bangladesh itu. Orang di sana bawa kue itu, di tasnya itu ada anjing lewat itu, dia berhenti sejenak memberikan itu kepada anjing. Kuenya itu tadi. Kuenya itu diberikan pada anjing. Masya Allah. Dari masjid, karena di sana memang mazhabnya beda dengan kita ya. Jadi kita keluar dari masjid itu banyak anjing-anjing yang tidur di atas sandalnya orang gitu. Itu pun orang ya tidak marah-marah, enggak, ditunggu pelan-pelan, dibangunkan pelan-pelan terus. Ya Allah. Pantaslah orang muslim itu disayang Allah karena dia menyayang ciptaannya Allah. Ciptaan, apalagi menyayangi manusia ya. Saya kemarin wawancara dengan beberapa mahasiswa gitu. Apa yang paling membuat kamu sedih selama hidup ini? Ya ketika saya ditinggal mati kucing saya namanya Mario. Ditinggal mati kucing ini. Iya, itu sedih katanya. Sampai sekarang itu katanya belum bisa terlupakan. Ya Saking sayang. Ya. Ya, sampailah sahabat Nabi ada yang dipanggil Abu Hurairah itu kan karena dia mencintai kucing ya. Seperti itu, mencintai kucing. Jadi sekali lagi jadilah manusia yang rahmatan lil alamin, jangan jadi sebaliknya laknatan lil alamin. Ya Allah. Ya, makanya di beberapa ada tulisan di beberapa gang itu ya, kalau tidak bisa bangun parkir ya jangan beli mobil. Iya toh? Iya, Prof, ada Prof. Ya, karena apa? Itu parkir malah separuh jalan. Sampai kemudian ada mobil baris lama. Dan itu ada anak sekolah loh yang bisa terlambat. Kalau terlambat nanti dimarahi gurunya. Angkanya turun. Jadi nasibnya banyak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Jadilah manusia yang rahmatan alamin, jangan dibalik menjadi laknatan lil alamin. Pantas orang Islam. Pantas orang Islam. Orang Islam itu pantas disayang Allah. Pantas menjadi orang yang selalu menyejukkan di wilayah mana saja. Ya Allah. Ya. Sekarang juga toh. Anda ke masjid. Itu kira-kira ya 200 kilo, 200 meter. Anda bawa sepeda motor. Tahu ndak Anda bahwa ketika Anda bawa sepeda motor itu Anda itu ikut merusak polusi kita. Ya. Merusak udara kita. Ndak, kalau gitu saya ndak bawa sepeda motor, saya naik sepeda pancal saja. Disayang Allah ndak? Disayang Allah. Karena sekarang kita berbicara polusi. Saya tadi kesini pakai masker karena udara sudah Surabaya mungkin belum berbahaya, tapi kan saya siap-siap. Jakarta sekarang sudah kayak begitu, terburuk polusinya di dunia. Toh? Nah kalau Anda tidak menghentikan apa? Tidak berganti sepeda pancal, saya itu sehat toh.
itu sehat. Itu sehat ya. Dan badan yang bergerak itu ya membuat kita semakin sehat, plus juga kita tidak menambah rusaknya udara ini. Pahala enggak? Pahala bro. Rahmat enggak? Rahmat. Tapi kalau Anda ya sudah semuanya begini, jangan sok gitu lah. Diberi Qur'annya itu ada surat Al-Anbiya 107 gitu loh. Itu kita tafsiri yang sangat luas. Sehingga kita itu menjadi manusia yang paling baik. Ya sudah. Jalan. Jalan. Waduh terlambat lah. Yang nyuruh terlambat siapa? Ya mestinya Anda datang sebelum azan. Iya. Iya. Wal asri demi waktu. Ya kan gitu. Males lah. Kalau males ya mati saja lah. Ya kan gitu. Iya. Sepeda pakai sepeda. Ya. Saya kadang-kadang dari kampus ke rumah ke kampus ya pakai sepeda pancal, kadang ya jalan kaki. Sepeda panjang. Iya. Ya satu tujuannya saya supaya fisik saya itu bergerak, supaya di jalan saya bertemu dengan beberapa orang. Ya saya bisa berjabat tangan, bisa ambil pelajaran dari itu. Yang kedua, saya kalau sepeda motor berarti saya menambah ini. Saya cari pahala yang enteng-enteng yang pasti diterima. Ya toh? Ya Allah. Siapa tahu bahwa kalau ini itu membahagiakan 1 juta orang di kemudian hari. Kemudian Allah memberi pahala sama dengan khatam Quran 1000 kali. Apa susahnya? Masya Allah. Gitu. Lebih baik daripada umrah 100 kali. Wallahu a'lam. Allah itu maha pemurah. Nah, sebagai penutup untuk sesi mukadimah ini itu, maka Albert Einstein mengatakan life is like riding a bicycle. Life is like riding a bicycle. To keep balance, you must keep moving. Ya toh? Bro. Artinya Anda itu ini harus bergerak. Kalau jadi apanya gitu, moving, pikiran kita itu harus jalan terus. Fisik harus gerak terus. Kita harus punya kegiatan ya. Waktunya istirahat, tapi kita punya kegiatan. Jangan nganggur. Pikiran kita harus jalan terus. Sebab kalau itu tidak, itu pasti kita jatuh. Like seperti naik sepeda pancal. Paham toh? Ayo. Bergerak. Kenaiki dan jangan bergerak. Robo ndak? Jatuh. Nah, supaya ndak jatuh, Moving. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Harus bekerja terus, berpikir terus, itu tadi ya. Tuh, berpikir terus, sudahlah ini, ayo kita selamatkan udara ini. Kita selamatkan bumi laut ini, kita selamatkan. Kita senangkan hewan-hewan. Itu makhluknya Allah. Kita beri makan, kita beri minum. Mungkin kita tuh sudah tahu, memberi minum anjing saja itu ternyata membuat dia masuk surga yang asalnya dia dimasukkan neraka. Ya Allah. Pantaslah Anda sebagai muslim itu, pantas Anda disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pantaslah Anda disayang Allah. Pantaslah Anda dirangkul Allah. Pantaslah Anda diampuni Allah karena Anda berpikir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus engkau Muhammad dan seluruh manusia kecuali menyenangkan alam semesta, manusia dan semuanya. Surah Al-Anbiya ayat 107. Masya Allah. Nah, ini mukadimah ya. Nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Sekarang saya berbicara soal paku bumi. Iya, iman sebagai paku bumi kehidupan. Ya.
Nggih, masyaallah. Nggih, nggih. Monggo, Prof. Ya. Nah, pijakannya adalah ini. Surah Ibrahim. Tadi itu surat apa tadi ya? Al-Anbiya Al-Anbiya. 107. Sekarang surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat ini ya. Nah, ini. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 ya. Masya Allah. Nggih. Baik, dulur, silakan dibuka surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 nggih. Kita Ya. simak. Surah Ibrahim. Saya akan berbicara tentang iman kita itu seperti paku buminya kehidupan ya. Nggih. Inilah dalam surah Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukula kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah. Ya. Masyaallah. Ya. Wahai Muhammad, ini tahukah kamu Muhammad? Nggih. Allah itu memberitahu Nabi Muhammad. Nggih. Wahai Muhammad, tahukah kamu perumpamaan perkataan yang baik, Nggih. kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah itu yang paling pokok adalah la ilaha illallah. Itu yang paling pokok. Paling pokok. La ilaha illallah. Tahukah kamu perumpamaan perkataan la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang harus kita taati kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa menyembuhkan mata saya kecuali Allah. Ya Allah. Tidak ada yang bisa merubah watak pasangan hidup saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan buruk sangka saya kecuali Allah. Nggih. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang menakdirkan, tidak ada yang menakdirkan keluarga saya mati lebih awal kecuali Allah. Pokoknya semuanya itu Allah. Ya Allah. Nah, itu. Nah, perkataan seperti itu seperti pohon yang baik. Nggih. Pohon yang baik. Seperti pohon kurma. Jadi asluha thabit. Akarnya itu kokoh. Nggih. Kokoh, akarnya kokoh. Ya, menancap ke bumi, lalu akarnya itu bisa menyerap air, Nggih. Masya Allah. menyerap air. Akarnya kuat. Wa far'uha fis sama. Lalu batangnya, cabang dan rantingnya itu sampai ke langit yang tertinggi. Ya Allah. Karena akarnya kuat, padahal kan semakin tinggi angin semakin kuat toh. Iya. Itu ndak roboh, Mas. Nggak pengaruh ya, Prof. Ndak pengaruh. Masya Allah. Jadi kalau orang itu tauhidnya kuat, Masya Allah,
Kalau orang itu tauhidnya kuat, itu tidak gampang goyah. Tidak gampang goyah. Jadi bumi itu kenapa kok bisa tidak goyang terus ini? Karena ada paku buminya. Gunung itu. Gunung itu paku buminya. Paku buminya bumi. Iya, makanya gedung-gedung yang tinggi itu sebelum dibangun itu dibuatkan akar dulu ke bawah. Nah, paku bumi dulu. Berapa puluh meter itu? Teng, 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 teng itu kan. Iya. Suaranya sampai begitu. Kenapa? Ya meniru ayat ini. Masya Allah. Karena jadi ini dirancang juga tahan gempa. Jadi ada gempa pun tuh gedung itu hanya berjoget-joget saja. Nggak pengaruh sama sekali. Karena mau rancangannya kuat. Dan dibuat lentur kayak di Jepang, kayak di Taiwan. Itu kan daerah-daerah gempa. Filipina. Masya Allah. Yaitu perumpamaan. Jadi orang yang punya iman, Masya Allah. Bagaimana kemudian dia diludahi orang itu, dia mengatakan, ya ini takdirnya Allah. Ya dia dikirim ke saya itu, Mas. Dikirim ke saya untuk menguji saya ini yang teriak-teriak kesabaran itu sabar apa enggak. Ya tapi kan semua punya harga diri. Harga diri apa toh, Mas, yang berhak dipuji kan hanya Allah. Masya Allah. Ya. Wong Nabi saja diludahi toh, Mas. Oh, coba. Ndak goyah sama sekali. Ndak goyah sama sekali. Ya beli pulpen yang mahal hilang. Kok hilang ya? Barang itu kalau sudah masih menjadi hak saya ya nempel saya, Mas. Kalau sudah ndak hak saya ya mesti bisa, Mas. Ya Allah. Jangankan pulpen, Mas. Wong nyawa ini loh, Mas. Nyawa ini kan kalau itu memang jatah saya untuk hidup ya nempel saya. Kalau enggak ya bisa, Mas. Ya Allah, sederhana. Masya Allah. Loh, Mas katanya mau operasi jantung. Iya, yes, Masya Allah, sabar. Ya sabar, Mas. Yang sakit kan hanya jantung toh, Mas. Itu mata saya sehat. Itu toh, kaki saya bisa jalan. Lah untuk apa sampean kok fokus ke jantung? Tuh. Ya tapi kan katanya itu kalau operasinya itu hanya kemungkinan 50%. Pekerjaan Allah itu yuhyi wa yumit. Allah itu ya menghidupkan ya matikan. Kalau menghendaki saya hidup ya hidup, Mas. Kalau menghendaki saya mati tanpa jantung pun ya saya mati, Mas. Ya Allah. Tanpa penyakit jantung. Ada jantungnya sehat, kemudian ternyata itu jalan-jalan pagi hari ada truk remnya blong. Hah? Sehat walafiat tuh, Mas. Sehat walafiat. Jalan, Masya Allah. Kembali lagi. Kalau mau keluar rumah itu mobil itu dicek dulu loh. Remnya, airnya. Ya Allah, ini remnya blong ya. Kemudian ada karnaval. Coba, Mas. Itu anak ndak berdosa. Guru ndak berdosa. Orang tua yang punya harapan anak untuk masa depan harus mati seperti ini karena kecerobohan manusia toh. Ya toh, Mas. Kembali lagi, Mas, Masya Allah. Iman itu harus membuat kita ini. Ya, tapi kalau sudah terjadi ya sudahlah, wong. Ya sudah, wong itu sebelum lahir sudah ditulis kapan matinya. Ya Allah. Itu. Jadi tahukah kamu Muhammad, orang yang punya la ilaha illallah itu seperti pohon yang kuat, yang akarnya itu teguh, kuat ke dasar bumi, kalau menyebar kemana itu. Wa far'uha fis sama, lalu pohon-pohonnya itu menjulang ke atas, menyerap embun, udara yang segar, menyerap kehangatan matahari.
Ya, Nggih. angin kencang, silakan Anda meniup saya, tapi aku akan bergoyang-goyang saja. Masyaallah. Terus tiup-tiup, aku akan menari untuk menghiburmu. Coba. Ya Allah, nggih. Begitu. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu, maka iman itu menjadi dasar. Menjadi dasar kehidupan ini. Jadi kalau orang itu mudah marah, mudah sedih, ya berarti imannya tidak seperti pohon ini. Nggih. Gitu Nggih. loh. Nggih. Nah, gitu. Nah, sekarang kebalikannya. Ini terusannya. Tu'ti ukulaha kullahin. Pohon itu tidak hanya kuat, Mas. Tidak hanya kuat, tidak hanya roboh ditiup angin, enggak gitu. Tapi pohon itu juga menghasilkan buah. Kullahinim bi'idhin rabbiyah, setiap saat. Makanya setiap Nabi mencontohkan Nabi ditanya Umar bin Khattab, Rasulullah seperti apa sih orang mukmin itu? Ya pohon kurma itu. Lah maksudnya wakarnya kuat, pohonnya ke atas, itu siang dan malam itu buah. Oh, gitu ya. Walaupun malam ya buah, siang ya buah. Oke. Masya Allah. Yang kedua menyehatkan. Ya orang mukmin itu ya gitu. Akarnya kuat, setiap saat itu memberi manfaat orang. Musim panas ya buah, musim dingin ya buah. Orang Islam itu memang pantas, Masya Allah. Orang Islam itu pantas disayang Allah. Ya. Orang Islam itu pantas dicium Rasulullah. Orang Islam itu pantas. Orang punya iman itu ya seperti itu. Wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat percontohan itu kepada manusia supaya manusia itu ingat. Nah, coba perhatikan di sini. Guru, Pak Guru, ya. Kalau menerangkan kepada murid itu, pada mahasiswa itu, berilah contoh. Ini loh. Dan Allah membuat contoh supaya mereka ingat. Berarti sesuatu kalau diberi contoh itu mudah diingat, mudah difaham, lama untuk diingat, dan dia mengesankan. Masya Allah, itu ya. Jadi kalau guru-guru ya, atau siapapun penyuluh, supaya penjelasan Anda itu selalu diingat, mudah difaham, lalu mengesankan, impresif. Ada degree of permanent itu ada. Jadi ada derajat lamanya sebuah ingatan. Nah, semakin Anda itu membuat contoh yang bagus, itu semakin lama diingat. Wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Jadi orang Islam itu yang la ilaha illallah kuat. Maka saya senang sekali menulis buku Dzikir Afirmatif La Ilaha Illallah itu. Ya. Bagi yang belum punya buku Dzikir Afirmatif, segera miliki, murah saja loh. Murah saja, sama dengan harganya satu butir bengkoang. Ya Allah, pelajari supaya bisa bagaimana La Ilaha Illallah itu membuat Anda itu seperti memiliki akar yang kokoh dan pohon dan ranting yang menjulang. Masya Allah. Dan tidak hanya itu, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbih. Ya, dengan izin Allah itu memberikan buah yang segar. Malam memberi buah, siang memberi buah, ya. Musim panas ada memberikan buah, musim dingin buah. So, no time without helping others, ya.
Tidak ada waktu tanpa membantu orang, menyenangkan orang. Making others smile, membuat no time without making others smile. Jadi tidak ada waktu yang membuat orang itu tidak tersenyum bangga. Pantas, masya Allah, orang Islam itu pantas, ya, pantas sekali menjadi pantas menjadi orang yang dikasihi Allah, itu pantas. Kayak begini. Ya Allah. Kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linasil alam yatafakkar. Nah, ada juga memang yang mengartikan kalimat thayyibah itu adalah tidak hanya la ilaha illallah, tapi juga alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu. Ada juga yang mengartikan kalimat thayyibah itu ya kalimat amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik. Oh, banyak tafsirannya ya, Bro. Ada. Menyuruh orang berbuat baik itu seperti itu. Nanti suatu saat itu yang diberi nasihat itu akan membuahkan perilaku yang bagus. Jadi pohon itu sebagai imannya, lalu akar itu sebagai imannya, lalu pohon itu sebagai akhlaknya, gitu. Masya Allah. Nah, sekarang lanjutannya ya. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sedangkan perkataan yang tidak baik, yang mengeluh tentang takdirnya Allah, ya. Terus menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah itu kok tidak perhatian kepada dirinya, lalu dia juga menyembah Allah, kemudian percaya kepada yang syirik-syirik yang tidak baik itu, ya, itu seperti pohon yang jelek, yang akarnya tidak kuat, ya, bahkan terinjak-injak lah pohonnya itu, akarnya tidak kuat, kemudian kena roboh, ya, kena angin sedikit roboh, kena angin sedikit katanya tidak roboh tapi cabangnya itu patah. Ya seperti itu. Angin tidak kencang saja roboh. Diberi cobaan gini menyerah. Ya Allah. Menyalahkan Allah. Ya, maka hati-hati guru-guru sekalian ya, para siapapun lah ya. Perkataan Anda itu nanti membuat patah apa enggak? Membuat semangat apa enggak? Masya Allah. Ya, mahasiswa menyetorkan tugas pekerjaan, itu langsung dibanting. Apa ini? Apa yang Anda banting itu sepertinya hanya apa, tapi Anda tahu bahwa dia itu sudah maksimal tidak tidur 2 hari loh. Memang Allah memberikan kemampuan sampai di situ. Ya Allah. Akhirnya dia putus asa, tidak kuliah, tidak sekolah. Untuk apa wong itu pengusaha itu tanpa sekolah, nggak usah S1, nggak usah ini ya ternyata sukses. Lah yang teman saya yang kuliah itu sekarang hanya jadi pegawai di situ. Sekarang saya ingin menunjukkan pada dunia bahwa saya tanpa kuliah saya harus lebih kaya. Karena dia ngelamar sana nggak bisa, ngelamar sini nggak bisa, kemudian dia membeli kacang yang banyak, direbus, kemudian dia beli rombong 10. Tiap hari disuruh muter orang, dia duduk di rumah, tinggal nanti kalau sudah malam dihitung laku berapa, ini untuk kamu, ini untuk saya. Ya Masya Allah. Akhirnya tiap hari itu bisa ada pemasukan 500.000. 500.000 kali 30 hari berapa? 15 juta. 15 juta. Lah temannya yang kuliah 1. Ya Allah, Masya Allah. Ya toh, hati-hati kata-kata Anda itu menyemangati apa enggak. Itu seperti pohon yang buruk ya, yang dicabut akarnya dari atas tanah, malaha min qarar, sudah tidak bisa tegak lagi. Ngeleyor. Kolab ngeleyor itu ya. Subhanallah. Itulah
Dulur Victor, ya kajian kita pada hari ini. Tapi ini masih ada satu lagi. Ini ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini artinya gini. Kalau imanmu itu kokoh, kamu itu nanti tidak hanya kokoh di dunia, tetapi kokoh di kuburan. Jadi gini, kalau orang itu punya la ilaha illallah yang mantap, mantap, masya Allah. Saya itu kadang-kadang kalau kadang nangis juga ya saya kalau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang berhak dipuji. Saya nggak boleh. Dialah yang punya kekuatan menjadi raja di raja. Yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan saya dengan rizki, ya, dengan obat. Wa yumit, dan Allah itulah yang pula yang bisa mematikan saya karena penyakit atau yang lain-lain. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang tuh saya baca merenungkan itu. Ya nangis kadang-kadang bisa kadang-kadang ya. Wis kumat juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Coba. Dialah yang bisa menguasai segala sesuatu, yuhyi wa yumit, dan dialah yang menghidupkan. Dialah yang mematikan, bahwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa. Allah itu kuasa. Jangan pesimis, Allah kuasa. Senang gitu, senang. Masya Allah. Jadi seperti ya penyemangat lah itu. Tapi kalau kita baca cepat-cepat ya tidak bisa. Harus dinikmati. Makanya kalau zikir bersama makmum ya tidak bisa, imam ya tidak bisa. Ini harus di la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Tuh. Makanya kata Nabi, itulah zikir yang saya sukai dan disukai para nabi-nabi yang terdahulu. Masya Allah. Zikir itu ya, Iya, la ilaha illallah. Ada di buku zikir afirmatif. Di buku itu juga disebutkan. Ada seperti itu. Masya Allah. Saya kira begitu. Terus itu tadi kan Allah menguatkan perkataan itu untuk orang Islam di dunia. Nanti di dalam kubur itu juga bisa menjawab malaikat Munkar Nakir. Oh ya. Iya. Jadi nanti bukan Anda yang menjawab, tapi kalimat thayyibah itu tadi. Itu otomatis nanti. Itu menguatkan kamu untuk bisa menjawab malaikat Munkar Nakir. Masya Allah. Yuthabbitullah fil qawli tsabiti fil hayat. Ya, bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Di dunia nanti dibuat kokoh, tegak. Di dalam kubur tanya malaikat Munkar Nakir, jawab lancar. Lancar, tidak ada ragu gitu. Karena yang jawab bukan pribadinya, rohnya toh. Lah roh kan sudah diisi dengan ini. Masya Allah. Wafil akhirah, besok dia yaumul hisab, hari perhitungannya dia tegak. Tegak saja. Dia tenang, enteng saja, tenang, karena sudah tegak. Karena apa kok tegak? Iya, karena di dunia dulu sudah tegak. Jadi ini, jadi tidak usah takut. Tidak usah sebelum mati itu terus saya hafalkan. Tidak usah, nanti itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah roh kita. Itu iman kita, otomatis dia menjawab. Masya Allah. Silakan. Ya. Ada pertanyaan atau di break dulu, silakan. Kita break dulu ya Prof ya. Baik dulu Al-Victor, kita lanjutkan lagi setelah rehat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Share Al-Victor. Ya, baik dulu Al-Victor, kita lanjutkan kembali. Prof, kita lanjutkan satu pertanyaan. Silakan. Prof, ya. Ini ada pertanyaan dari Kula mau tanya Yai, dari Hani, Lamongan. Saya hari Senin malam cekcok sama suami, di samping ya juga ada adiknya laki-laki. Masalah kasur yang ada kutu. Saya ngeyel kalau di kasur adik yang gak ada kutu, sebab saya yang membersihkan. Tapi suami juga debat kalau juga ada kutu yang di kasur adiknya. Akhirnya ya suami saya melemparkan HP ya tepat di mata dan hidung saya. Sakit banget Yai. Juga malu dengan adiknya juga. Terus saya keluar dari rumah ya, dan suami bilang kalau udah keluar rumah jangan HP bisa kembali lagi ke rumah ini.
Dan ini sudah sampai hari Jumat ini suami tidak ada kabar sama sekali dan tidak mau tahu keadaan mataku. Ini gimana Yai? Sebagai istri apa berdosa keluar dari rumah dan rumah tangga ini apa sudah jatuh talak Yai? Satu, karena bahasanya bahasa isyarat ya, jadi saya kira tidak dianggap jatuh talak ya. Ya, yang kedua, saya kan tidak bisa mendiagnosa dari jarak jauh ya kan gitu toh. Bisa saja melempar itu akibat dari cara bicara bunda yang mungkin terlalu kasar, bisa gitu. Tapi juga apapun alasannya bahwa melempar HP ke mata itu tetap tidak benar. Jadi bisa saja itu benar salah satu, bisa salah salah satu. Ya. Yang enak ya ditunggu saja. Yang soal cerai belum cerai. Belum sampai. Namanya perkataan orang marah itu tidak bisa dipegang-pegangan. Ya. Orang marah itu masya Allah. Yang bicara itu sudah setan, Mas. Ya, orang marah itu yang bicara itu setan. Kok bisa seperti itu, Prof? Ya karena dia otaknya sudah nggak berjalan. Tangannya sudah tangan setan. Sudahlah dia walaupun itu orang baik selama ini, tapi kemudian karena marah bisa membunuh. Allahu Akbar. Bisa membunuh. Maka kemudian ya karena uang 10.000 bisa membunuh orang, bayangkan nyawa orang. Tapi kan waktu membunuh, setelah membunuh ya kemudian ya dia menyesal sepanjang masa lah. Itu di penjara ya Allah kok begitu. Ya Allah kok bisa saya lakukan seperti itu. Saya tidak sadar, saya khilaf ya. Maka Nabi mengatakan kalau kamu ingin selamat ya jangan marah. Maka suami yang sampai melempar HP begitu, ya bagaimanapun alasannya tidak benar. Lalu mungkin Anda sendiri berbicara yang seperti itu, ya mungkin caranya belum. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa mengingatkan orang itu baik, tapi waktunya harus tepat, gitu ya. Waktunya harus tepat. Maka anggap saja wong Anda sudah punya anak, ya sudah bangun rumah, itu kan rumah besar, itu kan kekayaan masa depan toh. Maka jangan sampai itu dibuang hanya karena urusan kutu. Masya Allah. Ingat toh Jalaluddin Rumi yang dulu itu, saya nggak tahu ini maksudnya sindiran apa sungguhan ini. Kutu tadi itu loh. Sungguhan ini, Prof. Sungguhan ya, karena dulu pernah saya sampaikan kan begini. Iya, jangan membuang kasur hanya karena persoalan kutu. Betul toh? Iya. Nah, ini yang tanya ini bahasa sindiran atau real kasur dan kutu gitu loh. Real, Bro. Nah. Real. Lah masa rumah tangga itu jatuh hanya karena kutu? Ya kan gitu loh. Iya. Ngurus perceraian ditulis itu perceraian karena kutu kasur. Kutu. Sabar, didoakan la ilaha illallah, tidak ada yang menghaluskan melembutkan hati suami istri illallah kecuali Allah. Ya. Ditunggu saja, dan Anda minta maaf pun itu juga tidak merendahkan martabat Anda. Minta maaf, istri suami ya minta maaf, rangkul-rangkulan, sebelum itu sholat dulu, wudhu dulu, mungkin ke masjid dulu, pulang baru menyatakan minta maaf. Seperti apa itu? Masya Allah. Siapa sih yang tidak bisa khilaf itu? Ya. Semua orang bisa khilaf, semua orang bisa marah, dan ketika marah itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Itu berlaku untuk siapapun. Siapapun ya, Bro. Ya. Maka kata setan itu, saya kalau ingin menguasai orang ya saya buat marah dulu. Itu kata iblis itu gitu. Kalau dia sudah marah, dia itu dalam kekuasaan saya seperti orang kuat yang memegang bola kecil. Ya, bola diapakan? Diremes ya, Bro. Diremes ya bisa. Terus diapakan lagi? Dilempar Dilempar bisa. Ke atas? Bisa. Banting?
bisa Prof. Seperti itu. Ya Allah. Jadi orang marah itu ya sudah dikuasai setan. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa seperti dikatakan Allah, orang mukmin itu wal kadhiminal ghaidz, orang yang kuat menahan amarah. Ya, saya kira begitu. Masya Allah. Ya, karena waktunya juga habis Prof. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ja'alna fi mawqifil qiyamah Amin. mimman yunada kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Ya Allah, jadikan kami dan seluruh yang mengamini doa ini pada hari kiamat nanti dipanggil oleh Allah, silakan makan, silakan minum yang enak di dalam surga, karena itu buah dari perbuatanmu, kesabaranmu di dunia dulu. Allahumma ja'alna mimma yunada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jadikan seluruh kami ini karena kesabaran kami, karena keimanan kami bisa kokoh menghadapi kehidupan ini. Lalu sebelum mati kami mendapatkan panggilan, wahai jiwa yang baik, jiwa yang harum, keluarlah karena sudah ditunggu Allah. Bergabunglah kamu dengan orang-orang baik yang sedang berjalan menuju surga itu. Ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad, berikan sholawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah, jadikan seluruh kami ini sering-sering datang ke Makkah dan Madinah. Amin. Wa fil akhirati syafa'atahu, dan di akhirat mendapatkan pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatah, jadikan kami semuanya ini bisa bersatu dengan Rasulullah di dalam surga nanti. Amin ya. Jadikan akhlak kami, anak-anak kami, akhlak yang baik seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Ampunilah kami, ampunilah segala kesalahan tutur kata kami, ampunilah segala tindakan kami, dan ampuni seluruh orang-orang yang baik-baik yang mendahului kami dengan membawa keimanan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Matur sembah nuwun Prof. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.